Guys, ini ADV 160 punya saya ini kan di servis dan ganti oli ya, kemarin di beres. Nah, ada kejutan sob. Motor diparkir di garasi tapi olinya nyeces-nyeces sob. Bayangin, udah seminggu pasti ini nyeces-nyeces. Langsung aja deh bawa ke beresnya lagi, minta pertanggungjawaban. Olinya mencret dari kemarin, dari minggu lalu berarti itu. Cek buka ya. Nah, ini kepala mekaniknya langsung sigap sob, langsung motor dibawa masuk ke bengkel lagi. Oli langsung ditap, dimasukin ke nampannya, ini mau bakal dipakai lagi sob. Nah, keintip dari dalam si anak magang nih kayaknya sob, berulah lagi sob. Jadi tuh oli bakalan rencana mau dipakai lagi kan, umurnya baru seminggu. Dituangin bensin atau cairan pembersih sob. Haro. Nah, tapi nggak keburu ngasih tahu sob. Akhirnya tuh oli udah dituang lagi ke mesin, kan bikin namsyong dong mesinnya. Nah, kepala mekanik udah tahu nih. Akhirnya oli dibuang lagi dan mau nggak mau diganti tuh sama oli baru. Oke sob, jadi ini udah kelar, udah balik ya, tapi belum nyampe rumah. Kita review aja sebentar sob. Nah, yang tadi yang fokus diperbaiki di sini itu di bagian pembuangan. Jadi di bagian pembuangan oli ya, tetap olinya udah diperbaiki. Jadi itu katanya ring yang problem, ring O-ringnya. Dan dia sarankan katanya setiap ganti oli itu diganti. Cuman tadi saya sempat nanya ke teknisinya, kenapa saya nggak disarankan? Karena saya tahu harganya cuma 5.000 pasti, maksimal lah. Tapi kenapa mereka nggak sarankan kemarin? Kalau mereka sarankan pasti saya ganti dong. Tapi mereka nggak ada ngomong apapun. Ulah si ini lagi tadi, biasalah anak magang. Mungkin kepala teknisinya juga mengakui itu kesalahannya dia, karena dia nggak ngasih tahu kalau si oli bekasnya itu bakal dipakai lagi. Karena olinya ini kan baru berumur seminggu ya kilometer pun nggak nyampe. Jadi dia nggak nginfo ke anak magangnya kalau itu oli mau kepakai lagi. Jadi ya udah leh, dia main semprot-semprot aja tuh pakai bensin si lubang ini bekas olinya. Maunya sih mau bagus, maunya bersihin si crankcase dari bekas oli. Cuman kan olinya bakalan mau dipakai lagi. Nah, keburu dituang lah tuh oli lagi masuk ke mesinnya. Dan sempat dihidupin lagi sebentar. Untung saya cepet lari, langsung saya minta matiin teknisinya. Saya tunjukin kalau tadi tuh oli bekasnya itu sudah sempat kena bensin atau kena pertamak mungkin, atau cairan apalah untuk pembersih. Jadi saya minta ganti aja, kalau memang ada biaya nggak apa-apa, saya yang minta ganti olinya, saya bilang gitu. Akhirnya udah tadi setelah diganti normal semua, udah nggak ada bocor lagi. Dan terakhir saya tanya, berapa biayanya pak? Oh ya udah, bawa aja, itu kesalahan kita. Nah, info dari teknisinya seperti itu. Jadi masalahnya udah solve. Terima kasih banget buat kepala teknisinya. Saya cuma tadi pesan aja sama masnya, besok-besok untuk anak magangnya lebih diperhatiin lagi, lebih dimonitoring lagi, dan terutama itu quality controlnya lebih ditingkatin lagi. Karena sebelumnya kan olinya netes, nggak dites ya. Sedangkan tadi udah dites, udah dipakai keliling sebentar motornya dan dilap-lap lagi, ternyata aman, nggak ada oli tumpah-tumpah lagi. Jadi nextnya saya kasih tahu ke kepala teknisinya tadi, baik buruknya si citranya si bengkel resmi yaitu ada di anak magang itu. Tapi nggak bisa kita salahin 100% banget ya, karena kita nggak bisa pukul rata kalau anak magang itu bakalan seinisiatif itu. Karena ya udahlah, gengsi kan ya, harus bener-bener diperhatiin lagi seperti itu sob. Jadi apakah saya kecewa? Kurang lebih pasti ada kecewanya. Karena apa saya harus 2 kali kerja ini, karena kenapa saya biarin seminggu, karena kan motor kebetulan pakai kerja dan saya kerja, jadi nggak sempat akan dibawa ke bengkel resmi kan. Jadi harus nunggu libur lagi, harus nunggu hari libur biar bisa bawa ini ke bengkel resmi lagi buat cari garansinya gitu. Itu sih minusnya. Jadi saya harus effort lagi, harus wasting time lagi untuk ke situ, sedangkan ada kegiatan lain yang harus dikerjakan seperti itu. Tapi saya salut sama ini, appreciate sama kepala teknisinya, jadi dia ngasih solusi dan dia bisa bertanggung jawab. Nah, ini mungkin bisa dicontoh buat dealer-dealer atau bengkel resmi yang lain ya. Contoh tuh mas-mas tadi tuh, the best lah pokoknya. Tuh anak-anak magang, tolong yang serius kerjanya ya. Ya udahlah, jangan bikin citra bengkel atau bengkel resmi atau dealer resmi jelek lah gara-gara kalian. Saya juga dulu pernah magang, nggak separah itu kok. Thank you.